Akhirnya timbul emosi, rasa dan yang lain-lain gitu. Nah, cara netralisir yang paling simpel adalah kita sudah memaafkan tapi tidak melupakan. Kayak kita, sama halnya bisa maafin orangnya, tapi buat perbuatannya biar Allah dan waktu yang bikin kita lupa sama rasanya. Kenapa sih kita harus ngurusin orang lain mulu tapi kita nggak? Jangan temuin hal-hal yang bikin kita trauma. Kalau kita adalah orang yang tangguh, orang yang survive, hadepin traumanya. Tapi kalau enggak, ya udah, kabur dulu aja tuh nggak masalah sebenarnya. Oh, lu lari dari masalah, ya nggak apa-apa selama lu bisa lari. Iya, ada orang yang pengen lari dari masalah, tapi ternyata kakinya lagi sakit, ya nggak bisa lari dong. Ke rumah sakit dong. Ke rumah sakit dong harusnya. Atau enggak ke tukang urut. Gitu. Jadi gimana? Ya balik lagi, kita maunya gimana? Yang banyak dilupa orang awam adalah satu hal. Kita sudah memaafkan tapi tidak melupakan. Sama halnya kayak Allah Subhanahu wa taala. Allah kan Maha Pemaaf ya. Iya. Iya enggak? Iya. Tapi banyak dari kita yang nggak tahu bahwa Allah tidak pelupa. Makanya ada neraka. Iya betul. Karena catatannya udah ada ya. Karena catatannya udah ada gitu. Allah emang maafin, tapi Allah nggak ngelupain. Sama halnya kayak kita mungkin bisa maafin orangnya, tapi buat perbuatannya biar Allah dan waktu yang bikin kita lupa sama rasanya. Kalau perbuatannya kan udah terjadi kan, iya, jadi nggak mungkin hilang dong, tapi rasanya gitu. Asal jangan merespon dengan jadi nggak baik ke diri kita sendiri. Iya gitu. Hal-hal yang bikin kita rugi janganlah kita lakuin yang kayak gitu-gitu. Ngomong ini Bu Rika nggak balik lagi nih? Kayaknya enggak ya. Oke, ini diminum dulu Kak, silakan. Nah, udah ngopi sama. air putih. Boleh. Cak, boleh. tolong Cak. Tolong. Ini penari nih Kak nih, penari. Jaki apa Jaki? Kalau Caca penari, kamu apa? Nggak tahu, saya juga apa. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Ya minum dulu Kak. Boleh. Sambilannya nggak apa-apa Bu Indah. Gorengan? Udah. Mie goreng? Bisa pesen? Oh, mie soto. Soto. Enggak, bercanda. Di sini semua ada loh Kak ya? Ada kan Din? Udin. Enggak. Beneran lah. Aku tuh makan mie jarang-jarang tahu, beneran jarang-jarang. Nah, kasih tahu Kak, yang setiap hari makan mie itu gimana? Waduh. Duitnya habis ya makan mie mulu ya? Kasih tahu siapa? Oh, kasih tahu ya? Kasih tahu. Mie mulu ya? Khusus buntu. Gimana sih? Kak, kalau ada orang yang buat kita trauma tapi orang itu malah senang-senang aja, kayak nggak punya salah, gimana Kak? Ya emang kalian kok tertampar ya? Kenapa sih kita harus ngurusin orang lain mulu tapi kita nggak ngurus diri kita? Kenapa sih teman-teman? Teman-teman tuh hobi. Kita harus gimana Kak dari orang yang kayak gitu? Biasa aja guys. Kata Justin Bieber, apa gimana? Love yourself gitu kan? Gitu itu kan kata Justin Bieber. Kata aku be your right self. Jadilah dirimu yang benar. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa sekitarnya teman-teman salah, ya jangan jadi kayak dia gitu. Kenapa sih harus ngurusin orang-orang yang bikin kita trauma? Terus dia bahagia aja. Ya salah lu sendiri. Kenapa lu nggak bahagia cuy? Iya, justru jangan malah mempengaruhi diri kita. Iyalah, aneh banget gitu. Tapi nggak bisa. Kita tetap terpengaruh. Ya salahnya tetap di dia. Salahnya tetap di kita. Kenapa bisa terpengaruh? Kan kita bisa distraksi ke yang lain, misalnya dengerin musik, nonton seri-seri favorit, bisa survive gitu kan, nonton konser misalnya atau apalah, lakukan hal-hal yang bikin kita senang. Betul. Pak, bagaimana cara mengatasi overthinking yang terlalu over sampai susah tidur? Ini tadi ya. Bikin jurnal. Nah, tuh. Beneran, bikin jurnal. Kalau misalnya udah jam 12 ke atas kita ngerasa kita overthinking gitu. Kita tiba-tiba mikirin kapan ya tsunami ya. Lah ngapain dipikirin yang kayak gitu ya gitu. Kenapa gajah belalainya
sepanjang itu ya, kenapa jerapah tinggi banget, ngapain hal-hal yang kayak gitu dipikirin gitu. Bikin jurnal itu, biasanya aku kalau misalnya lagi nggak bisa tidur jam 12 ke atas gitu, itu aku analisis gitu. Aku analisisnya tuh apakah ini karena pengaruh kopi atau Tapi ada pengaruh kopi. ada di aku berimpact gitu kan. Kalau misalnya ngopi di atas jam 10 malam itu pasti aku baru tidur habis subuh gitu. Terus kalau aku kebanyakan gula pasti aku akan tidur jam 1 malam, jam 2 malam gitu. Karena sekarang aku sedang menekuni dunia kesehatan kan, lagi jadi coach diet gitu. Nah Coach diet? Iya. Keren Kak. Panjang nanti aja ya gitu. Yang mana tadi kan? Apa coba tadi? Sampai mana tadi? Sampai mana coba tadi? Coach bukan. Yang tadi proses overthinking ya. Bikin jurnal. Kalau aku biasanya kalau ada hal yang banyak banget aku pikirin, jujur teman-teman, ada satu hal yang susah banget aku netralisir adalah tiap aku dapat undangan di tempat baru, misalnya suruh ngisi podcast atau ngisi materi dan yang lain-lain, itu pasti aku nggak bisa tidur. Pasti durasi tidurnya cuma 3 paling banyak 5 jam. Sisanya aku pakai lari pagi. Pasti pagi aku lari terus ntar agak siangnya ke gym gitu. Nah itu kan proses netralisir emosi yang overthinking tadi kan. Kalau aku caranya gitu. Jadi aku nggak mau maksain apa yang biasa aku lakuin ke teman-teman, karena balik lagi ke yang tadi aku bilang, tiap dari kita tuh kan beda-beda ya fasenya gitu, traumanya, rasa sakitnya dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau aku begitu, aku punya kebiasaan kalau aku diundang di tempat baru, aku pasti nggak bisa tidur. Berarti kemarin gitu? Kemarin gitu. Dan kalau nggak salah tuh baru tidur 1:30, terus jam 5 udah bangun. Sholat subuh, terus lari, terus beres-beres rumah sebentar, nganter kakak beli makanan dan yang lain-lain, terus nge-gym baru kesini. Gitu. Pasti begitu. Itu pasti. Tapi pasti full banget ya Kak? Kegiatan Kakak tuh setiap hari pasti Alhamdulillah. Ada aja lah. Jalannya. Gimana sih Cak? Nongkrong lah kita sekali-sekali. Kak, gimana sih cara memisahkan memori masa lalu yang menyakitkan dari situasi hidup yang sekarang agar tidak terjadi flashback? Aduh, guys, kalian umur berapa sih? Apa sih yang lagi dipikirin sebenarnya? Kalian tuh umur berapa sih? Kayaknya momen-momennya banyak banget sih. Katanya umur nggak ada yang tahu kan? Iya sih benar. Umur nggak ada yang tahu. Iya sih benar. Tapi Aldi Tahir tahu loh. Oh iya betul. Semua sekolah gitu. Apa tadi ngomong? Memisahkan memori. Memisahkan astagfirullah. Gini teman-teman, ada satu teknik terapi paling menarik dan simpel. Itu bisa digunain ketika teman-teman ngerasa gue harus misahin banget nih antara masa lalu yang baik sama masa lalu yang buruk. Gini, teman-teman berdiri di sebuah tempat, taruhlah kamar misalnya ya, teman-teman lagi di kamar atau enggak teman-teman lagi di ruang kelas. Bayangin di hadapannya teman-teman ngelukis sebuah lingkaran. Bayangin ngelukis sebuah lingkaran, ngelukisnya nggak usah yang di depan banget begini gak usah di papan tulis gitu, maksudnya dibayangin aja bentuk lingkarannya, warna lingkarannya, lingkaran favoritnya teman-teman itu kayak di lantai gitu. Jadi dilukisnya di lantai, terus pisahin ketika teman-teman masuk ke lingkaran itu, teman-teman punya memori-memori baik, memori-memori membahagiakan, memori-memori baru yang akan teman-teman ulang dan mau teman-teman ulang. Tiap teman-teman masuk lingkaran itu, teman-teman cuman inget yang baik-baik, yang manis-manis gitu. Terus teman-teman keluar lagi dari lingkaran itu, inget yang buruk-buruk. Terus begitu, kasih jeda sampai dirinya teman-teman bilang, oke, gua akan netral. Ketika teman-teman udah siap bilang netral, itu teman-teman posisinya berdiri di tengah-tengah lingkaran. Jadi kaki sebelah kiri itu masuk ke dalam lingkaran, kaki kanannya keluar lingkaran. Aku biasanya gitu. Itu pertama. Kalau misalnya terlalu sulit, teman-teman robek 2 buah kertas, 2 helai kertas,
Itu teman-teman kertas pertama teman-teman tulis semua hal-hal yang baik-baik, yang menyenangkan, kejadian-kejadian apapun. Kemudian di kertas yang kedua teman-teman isi dengan memori-memori yang buruk. Ini bagian dari hipnoterapi ya sebenarnya teman-teman ya. Ini harusnya nggak gratis nih. Kemudian sampai akhirnya ketika teman-teman udah puas nulisnya, digabungin keduanya, masukin semua emosi yang dirasain. Sampai itu kertasnya lecek banget, selecek-leceknya. Ketika semua kertasnya udah lecek dan udah kecil, bayangin semua emosinya teman-teman ngalir ke situ. Kebuang ke situ semua. Ke situ semua. Itu teknik simpel sebenarnya. Masya Allah. Gitu. Jadi mau cobain deh. Cobain boleh. Bisa nggak dipakai buat trauma tergantung. Gitu, balik lagi tergantung traumanya gitu. Kalau kayak traumanya yang sampai bikin menggigil gitu atau gimana itu kayaknya emang harus. Oh, ada yang sampai segitu. Banyak Bu gitu. Mantap, Masya Allah, udah banyak banget ya yang kita bahas. Balik lagi guys, temanya akrab dengan etika. Gak terasa kita udah mau 2 jam. Oh iya. Udah mau. Wow. Emang enak banget ya Kak kalau udah ngomong ya Kak ya. Kayak ngalir terus. Iya, tanggung jawabnya juga enak teman-teman. Masya Allah. Ini jadi motivasi buat mereka nih. Tadi ada yang bilang Kak, ini narasumbernya udah datang, saya gemeteran katanya. Sama, aku juga gemeteran. Sebelum datang sini aku gemeteran. Kalista masih gemeteran Kak? Masih gemeteran Kalista? Nah, nanti kita foto bareng Kalista. Oh iya betul. Apa? Betul lagi. Makanya Emang iya? Iya, kuning. Tuh kan betul. Tadi kita lagi ada di luar Kak. Nah ada mobil tadi aku lewat. lihat. Iya, tadi aku Kan? lihat. Tadi tuh yang rame-rame. Oh, ini sekolahnya. Masya Allah. Alhamdulillah Kak, kita udah mau selesai nih. Mungkin teman-teman terima kasih banyak yang sudah nonton hari ini, yang sudah tap-tap layar ya. Walaupun pausnya nggak ada yang terbang ini pausnya. Gimana ya? Allah. Iya. Oh gitu. Kasihin dong. Tapi nggak apa-apa. Nggak dapat paus, kita dapat ilmu yang banyak hari ini. Daging semua yang dikeluarkan oleh Amin. Jangan jadi pertemuan yang kedua doang nih Kak. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya mudah-mudahan masih bisa. Mungkin pertemuan berikutnya kita bahas hipnoterapi kali ya. Boleh. Ini kelas 9 nih. Nih tips Kak, mungkin kelas 9 nih. Ini kelas 9 nih Kak yang mau ujian besok. Oh iya, Senin ya? Senin. Oke. Gini guys, asik. Guys, nih kelas 9 yang nonton, guys. dengerin itu. Tiap orang tuh kan punya milestone. Milestone tuh batu halangan, rintangan, tantangan dan yang lain-lainnya. Aku tahu, aku paham, aku ngerti kalian lagi ada di fase yang males banget belajar gitu kan, bingung mau jadi apa gitu. Kayak lagu, mau jadi apa gitu. Nah, aku tahu, tapi percaya deh satu hal sama aku, apapun yang lagi kalian hadepin saat ini itu pasti berguna buat kalian 7 tahun lagi, 10 tahun lagi, Betul. 15 tahun lagi. Jadi yang lagi di kondisi capek banget belajar, ya emang harus capek guys, emang harus capek. Karena Imam Syafi'i bilang, barang siapa yang tidak merasakan letihnya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan yang nyata. Masya Allah. Jadi, ya selamat bersakit-sakit dahulu, insya Allah kita berindah-indah lah. Indah. Kita akan berbahagia-bahagia kemudian. Amin. Gitu. Pasti. Jadi semangat belajarnya ya. Kalau ditanya tipsnya belajar, dulu aku seusia kalian nggak belajar. Jadi aku nggak bisa ngasih tips gitu. Tapi buat ada di keadaan aku yang sekarang, aku cuman bisa bilang ya nikmatin prosesnya. Insya Allah gitu. Nikmatin prosesnya guys. Nikmatin prosesnya. Nangisnya nikmatin, marahnya nikmatin, kecewanya nikmatin, dimarahin guru nikmatin, semuanya nikmatin dulu aja. Hukuman nikmatin ya terima dulu aja. Betul. Ya. Sampai nanti keberhasilan juga kita nikmatin ke depannya. Amin. Saya yakin setelah ini banyak yang bercita-cita ingin menjadi Kariza. Jangan. Salah satunya itu tuh yang udah senyum-senyum tuh kan.
Mudah-mudahan ya Nuril ya. Amin. Beliau juga public speakingnya bagus Mayan. Masya Allah. Boleh. Makanya Boleh, banyak belajar ya Ril. Boleh, nanti dibikinin itu aja Bu, apa training 1 hari tentang public speaking. Betul. Jadi ya bisa. Saya pengen. Nanti yang isi Kak Rija harus. Bu Rika tolong didengerin ini Kak Bu Rika. Ini kita butuh Ya, nih. nanti Bu Rika. Ya, nanti kan kerekam ini. Kita kirim aja rekamannya.